Halo teman-teman semua, kenalin saya Mira Konari Gultom atau biasa dipanggil Irei. Nah tadi setelah teman-teman lihat nih ada sedikit quotes dan juga ada cuplikan ya tentang cuma sebagian kecil sih itu, sebagian kecil keindahan alam kita, kekayaan lingkungan kita yang ada di planet kita ini yaitu bumi. Nah setelah tadi mungkin teman-teman ngelihat cuplikan itu tadi ya, kira-kira apa sih yang terlintas di pikiran, di benak teman-teman? Apakah memang saat ini ya, sampai saat ini tuh memang bumi tuh masih seindah itu atau ternyata udah enggak gitu? Atau mungkin teman-teman ada yang kepikiran untuk udah capek nih, udah bosen, udah males tinggal di bumi dan pingin pindah ke planet lain aja gitu. Tapi ini teman-teman tanpa kita sadari ya, bahkan atau mungkin teman-teman yang sadar juga, sebenarnya bumi ini merupakan tempat yang menyediakan kita berbagai macam kebutuhan hidup kita, menjadi tempat kita untuk tinggal, dan bahkan hal yang terpenting yang kita butuhkan yaitu oksigen ya, yang bisa membuat kita bernafas, yang masih bisa membuat kita bertahan hidup sampai saat ini itu datangnya dari bumi loh teman-teman. Nah, tapi coba deh sambil merenungkan hal ini, coba kita lihat cuplikan selanjutnya yang akan berkebalikan dari cuplikan pertama yang tadi kita lihat. Nah, setelah melihat dari perbandingan kedua klip singkat tadi ya teman-teman, kira-kira apa sih yang mulai teman-teman rasain atau mungkin pikirkan juga gitu. Jadi sebenarnya agak miris ya melihat keindahan dunia ini gitu, tetapi di sisi lain ternyata banyak peristiwa ironi gitu kan yang ternyata menyakiti lingkungan dan juga bumi yang kita tinggali ini. Isu mengenai kejahatan lingkungan kini menjadi salah satu hal yang cukup banyak dibahas dan juga sudah mulai ada banyak orang yang aware dan terbuka dengan permasalahan ini. Karena kejahatan yang manusia lakukan terhadap lingkungan pada akhirnya itu akan kembali lagi gitu pada manusia, dan tidak hanya merugikan manusia saja sebenarnya, tetapi juga merugikan ekosistem, spesies, dan makhluk hidup lain yang ada di muka bumi ini. Nah, sebelum kita secara spesifik nih membahas dalam salah satu topik kejahatan lingkungan di salah satu negara yang dari benua Afrika, yaitu mengenai illegal logging yang terjadi di Kamerun, yuk kita pahami dulu beberapa konsep penting mengenai fenomena di kejahatan lingkungan. Biasanya, definisi kejahatan terikat dengan negara yang berarti kejahatan ini didefinisikan sebagai suatu tindakan atau kelalaian yang dilakukan merugikan kesejahteraan umum yang sanksinya ditentukan oleh hukum. Pendekatan untuk mendefinisikan kejahatan ini melihat negara sebagai tempat sentral dalam mendefinisikan apa yang kriminal dan apa yang tidak, dan kejahatan perlu didefinisikan dalam hubungannya dengan hukum serta adanya keseriusan kerugian. Dalam istilah hukum teknis atau legal terms, kejahatan lingkungan ini dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang melibatkan adanya perdagangan dan juga penyelundupan hewan, tumbuhan, sumber daya, dan polutan yang melanggar peraturan atau rezim yang ditetapkan dalam perjanjian multilateral atau juga bisa juga melanggar hukum domestik. Undang-undang dan peraturan yang mengatur mengenai tindakan kejahatan lingkungan ini sangat bervariasi di tingkat lokal, regional, nasional, dan juga internasional. Dan juga ada konvensi tertentu yang mengatur dan penerapannya berbeda tergantung pada bagaimana peraturan ini diterjemahkan ke dalam setiap jurisdiksi tertentu. Dari perspektif ekonomi politik global, kejahatan lingkungan transnasional dapat dilihat dari 4 proses sosial yang saling terkait yang membentuk sifat ekologi dunia, di mana ini juga berkaitan dengan ekstraksi dan eksploitasi alam yang biasanya ditujukan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi. Keempat proses ini terdiri dari resource
depletion, kemudian juga ada disposal problem, lalu ada corporate colonization of nature, dan yang terakhir yaitu species decline. Pertama, penipisan sumber daya atau resource depletion di sini merupakan ekstraksi mineral dan energi yang tidak dapat diperbaharui tanpa mengembangkan alternatif yang tepat, dan juga adanya pemanenan yang berlebihan terhadap sumber daya terbarukan seperti ikan dan kayu hutan. Yang kedua yaitu masalah pembuangan atau disposal problems. Ini merupakan limbah yang dihasilkan dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian juga adanya polusi yang terkait dengan transformasi alam, pembakaran bahan bakar fosil, dan penggunaan bahan habis pakai. Yang ketiga, kolonisasi perusahaan terhadap alam atau corporate colonization of nature berkaitan dengan perubahan genetik pada tanaman pangan, penggunaan hutan tanaman yang mengurangi keanekaragaman hayati, dan adanya metode pertanian dan aquaculture dalam skala besar yang bergantung pada teknologi dan hasil tinggi yang pada akhirnya justru akan merusak tanah dan lautan. Dan yang terakhir, adanya penurunan spesies atau species decline, di mana ini merupakan perusakan habitat, pengistimewaan spesies biji-bijian dan sayuran tertentu di atas yang lain untuk tujuan pasar, hingga adanya eksploitasi berlebihan terhadap tanaman dan hewan tertentu karena adanya selera konsumen dan pasar massal. Kemudian konsep kedua mengenai green criminology. Dari perspektif green criminology, hukum sering dilihat sebagai suatu arena perselisihan paham dan persaingan yang tajam karena ketidakberdayaan sanksi pidana dalam hubungan dengan jenis dari aktivitas spesifik atau pelanggaran. Dengan begitu, berbagai konseptualisasi perusakan di dalam suatu kerangka green criminology secara tipikal mencakup referensi pada berbagai jenis keadilan yang menyinggung pada manusia, binatang non-hewani, dan lingkungan itu sendiri. Nah, green criminology ini sendiri menerapkan perspektif yang luas mengenai kerusakan lingkungan, keadilan ekologis, dan juga studi tentang hukum serta kriminalitas lingkungan yang mencakup kejahatan yang mempengaruhi lingkungan dan juga sifat non-manusia. Dalam perspektif keadilan ekologis dan keadilan spesies dari green criminology, ada anggapan bahwa sistem peradilan perlu lebih dari sekedar mempertimbangkan gagasan antroposentris tentang peradilan pidana. Mereka juga harus bisa mempertimbangkan bagaimana sistem peradilan ini dapat memberikan perlindungan dan pemulihan bagi lingkungan dan juga spesies lain. Green criminology ini juga mengeksplorasi kegagalan negara dalam memberikan perlindungan lingkungan dan adanya pelanggaran perusahaan serta praktik bisnis yang berbahaya bagi lingkungan, di mana berkaitan juga dengan adanya aktivitas illegal logging yang akan kita bahas nanti, dan di mana ini sering dimanfaatkan sebagai eksploitasi untuk kepentingan bisnis yang dampaknya berbahaya bagi berbagai spesies. Benua Afrika merupakan benua terbesar kedua di dunia yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan juga menjadi tempat tinggal atau habitat bagi berbagai spesies, baik itu hewan maupun tumbuhan. Nah, tetapi sayangnya di sisi lain beberapa negara di Afrika ini juga masih mengalami berbagai permasalahan. Nah, salah satunya adalah rendahnya tingkat kesejahteraan bagi penduduknya. Ini kita mulai masuk ke dalam topik utama, yaitu mengenai illegal logging di Kamerun. Jadi Kamerun ini merupakan negara yang terletak di persimpangan Afrika Barat dan Tengah yang terkenal dengan keragaman geologis dan juga budayanya. Namun meskipun telah mencapai stabilitas politik dan sosial, masih juga terdapat banyak orang di Kamerun yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, Kamerun sendiri ini memiliki daerah yang kaya akan alam, mulai dari hutan hujan, sabana, minyak bumi, hingga tempat bagi berbagai macam biodiversitas. Tetapi salah satu permasalahan yang mengancam keamanan lingkungan di Kamerun yaitu adanya aktivitas illegal logging atau pembalakan dan penebangan liar yang mengancam kehidupan berbagai spesies dan juga penduduk yang tinggal dalam kawasan tersebut. Hutan di Kamerun memiliki berbagai jenis kayu langka dan kayu yang bernilai tinggi sehingga seringkali digunakan sebagai objek dari perdagangan. Illegal logging merupakan masalah yang cukup serius karena hutan menjadi tempat bagi berbagai macam biodiversitas, baik yang masih ada hingga saat ini maupun yang terancam punah. Selain itu, kejahatan ini juga merugikan indigenous forest communities atau masyarakat hutan adat. Illegal logging ini beberapa tindakannya dapat berupa pemanenan atau harvesting, pengolahan atau processing, ada juga pengangkutan transporting, dan pembelian atau penjualan kayu yang dimana ini bertentangan dengan hukum nasional dan internasional. Dampak dari illegal logging ini bisa menghancurkan beberapa hutan yang tersisa dan mungkin yang paling berharga di dunia, dan ada orang-orang yang tinggal di dalamnya bergantung pada sumber daya yang disediakan oleh hutan.
Salah satu spesies endemik yang sangat terancam punah di Kamerun yaitu The African Zebra Buttrey atau nama latinnya Microberlinia bisculata. Karena adanya peminatan kayu ini yang sangat tinggi karena adanya warna, tekstur, dan kekerasannya yang unik. Jenis spesies ini terdapat di dalam hutan Ebo yang sebelumnya dianggap sebagai tempat berlindung yang aman bagi spesies ini dan juga bagi spesies lainnya seperti gorila, simpanse, monyet drill, dan juga gajah hutan Afrika. Berdasarkan jurnal penelitian yang dipublish oleh Cambridge University Press, dari hasil survei selama Agustus 2020 sampai Maret 2021 mengenai hutan Ebo dan adanya informasi tentang tingkat pemanenan spesies ini serta para pelaku yang terlibat dalam perdagangan, diperkirakan spesies African zebrawood ini diselundupkan keluar hutan setiap bulan dan terdapat 5 kelompok yang teridentifikasi dalam melakukan perdagangan kayu ini. Yang pertama ada pemrakarsa, kedua ada penambang, ketiga ada pemanen, keempat ada pengangkut, dan yang kelima ada pembeli, yang dimana pembeli ini biasanya merupakan pengusaha lokal atau asing. Bahkan pedagang Cina yang berbasis di Douala yang merupakan salah satu kota terbesar di Kamerun, membayar sebesar $600 per meter kubik kayu ini, yang harganya 2 kali lipat sejak tahun 2018. Harga yang tinggi mungkin menjadi alasan utama peningkatan penebangan ilegal saat ini. Selain itu, keputusan pengukuhan hutan Ebo sebagai konsesi penebangan secara tidak sengaja telah mendorong masyarakat lokal untuk menebang produk kayu berharga sebelum mereka dilarang mengakses hutan. Sebagai pengekspor kayu tropis terbesar ke-6 di dunia, sektor kehutanan memberikan kontribusi terhadap total ekspor di Kamerun. Pemerintah Kamerun memainkan peran kunci di sektor kehutanan di mana pemerintah menjadi pemegang otoritas yang dapat membuat perjanjian bisnis mengenai alokasi konsesi hutan kepada perusahaan penebangan skala besar. Selain itu, sejak tahun 1994, izin hutan adat secara resmi diberlakukan di negara tersebut yang memberikan hak bagi masyarakat lokal untuk mengoperasikan kawasan hutan maksimum 5.000 hektar dalam jangka waktu sewa 25 tahun. Hal ini semakin memperbesar potensi adanya eksploitasi kayu. Berdasarkan jurnal yang berjudul Illegal Logging in Cameroon, Causes and the Path Forward, adanya berbagai permasalahan lain seperti kemiskinan, korupsi yang dilakukan pemerintah, konflik intrakomunitas, perampasan hak milik, hingga minimnya dukungan finansial dan bantuan dari berbagai lembaga, turut menjadi faktor yang menyebabkan timbulnya permasalahan illegal logging di Kamerun. Selain itu, karena permasalahan illegal logging ini juga berkaitan dengan korporasi atau mungkin perusahaan tertentu, terdapat karakteristik yang dikonsep di dalam kejahatan korporasi ini. Yang pertama, perbuatan pidana korporasi biasanya membawa keuntungan atau dilakukan dengan motif ekonomis untuk perusahaan tersebut. Yang kedua, kejahatan korporasi tersebut membawa akibat negatif kepada orang lain atau kepada masyarakat secara luas. Yang ketiga, kejahatan korporasi biasanya dilakukan dengan modus-modus yang canggih dan tidak konvensional, misalnya saja melalui rekayasa finansial atau mungkin melakukan berbagai rekayasa teknologi yang sulit untuk terdeteksi. Dampak dari permasalahan illegal logging di Kamerun ini tentu membawa dampak yang negatif. Ini juga berkaitan dengan konsep environmental victim atau korban dari kejahatan lingkungan yang tidak hanya berfokus pada manusia saja. Pertama, beberapa spesies kayu bernilai tinggi diekstraksi dari beberapa kawasan hutan untuk tujuan komersial. Hal ini berarti berakibat pada semakin besarnya potensi pembukaan daerah baru untuk pemukiman manusia, pengembangan pertanian, dan perburuan komersial yang meningkatkan tekanan pada hutan. Kedua, mengancam dan menghancurkan kehidupan berbagai biodiversitas karena banyaknya populasi satwa liar termasuk spesies langka yang terancam punah seperti gorila, simpanse, monyet drill, dan juga gajah hutan Afrika. Ketiga, laju deforestasi yang tinggi berdampak negatif terhadap perubahan iklim. Di sini konsep perubahan iklim adalah berubahnya kondisi fisik atmosfer bumi, antara lain suhu dan distribusi curah hujan yang membawa dampak luas dari berbagai sektor kehidupan manusia. Di sini juga berarti adanya pemilihan spesies tertentu yang dipanen untuk menurunkan keanekaragaman hayati dan juga ketahanan hutan secara keseluruhan. Di bagian utara Kamerun, pengundulan hutan mengakibatkan meningkatnya laju erosi tanah, penggurunan, dan penurunan kualitas padang rumput.
Kemudian banyaknya perusahaan asing yang beroperasi secara ilegal dan menghancurkan banyak tanaman komersial subsisten penduduk desa tanpa kompensasi yang ditawarkan, membuat masyarakat semakin miskin. Dan ini juga berakibat adanya penderitaan yang dialami oleh masyarakat adat karena terkena dampak dari perubahan hutan dan harus menghadapi pilihan untuk bermigrasi ke lokasi lain dan kehilangan tempat tinggal karena pembalakan liar atau illegal logging ini menghancurkan pertanian dan sumber daya lain yang diandalkan untuk mata pencaharian. Solusi terkait permasalahan illegal logging di Kamerun ini tidak hanya melibatkan peran dari masyarakat, tetapi juga berbagai aktor penting seperti pemerintah, aktivis, organisasi, atau lembaga internasional. Hal ini juga berkaitan untuk mendukung mengenai konsep ecological citizenship, yang berarti ada keterkaitan antara keadilan lingkungan, keadilan ekologi, dan keadilan spesies. Yang pertama, UN Environment bergabung dengan Association of African Prosecutors untuk mengembangkan dan memberikan pelatihan tentang penuntutan kejahatan lingkungan yang nantinya akan berguna untuk memberikan pelatihan bagi polisi dan jaksa Afrika dalam memperkuat kapasitas dalam melakukan penyelidikan dan penuntutan kejahatan yang dilakukan di sektor lingkungan. Kedua, adanya lokakarya yang diadakan dengan penduduk setempat untuk mengajari penduduk mengenai pentingnya melestarikan pohon dan terbentuknya jaringan informan yang bertujuan memberikan peringatan akan setiap ancaman yang dihadapi. Ketiga, adanya sertifikasi SFC atau Forest Stewardship Council sebagai salah satu syarat bagi perusahaan yang ingin melakukan penjualan kayu. Sertifikasi ini dibentuk oleh beberapa LSM lingkungan hidup seperti Greenpeace, WWF, dan perwakilan dari serikat buruh serta suku-suku yang mendiami hutan. Salah satu inisiatif dari sertifikasi ini yaitu memberikan suatu kesepakatan untuk melakukan penghijauan kembali setelah mengambil kayu dari hutan. Kemudian, Greenpeace Afrika juga telah mendorong pemerintah Kamerun untuk mengadakan audit independen dan transparan terhadap CCT atau Compagnie de Commerce et de Transport yang memiliki reputasi terlibat dalam praktik yang sangat ilegal dan merusak lingkungan. Kemudian, pada tahun 2010, Kamerun juga sudah menandatangani Voluntary Partnership Agreement atau FPA dengan Uni Eropa yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola hutan, mempromosikan produk kayu Kamerun, dan meningkatkan daya saing Kamerun di pasar internasional. Hal ini mendorong investasi dalam pengelolaan hutan lestari dan memperkuat kapasitas pemangku kepentingan yang seharusnya berperan penting dalam melindungi hutan. Dan yang terakhir, sejak tahun 2005, Kamerun telah terlibat dalam REDD+, yaitu Reducing Emission from Deforestation and Forest, untuk mengekang deforestasi yang sering dikaitkan dengan pembalakan liar atau illegal logging ini. Permasalahan illegal logging yang terjadi di Kamerun akan menjadi isu yang menarik untuk dipelajari atau menjadi materi lesson learn yang dapat dilakukan di Indonesia, karena secara geografis Indonesia juga memiliki berbagai macam kekayaan sumber daya alam, termasuk di salah satunya yaitu hutan yang menjadi rumah bagi berbagai biodiversitas dan juga pantas dan layak untuk dilindungi. Indonesia juga menjadi salah satu negara yang memiliki permasalahan cukup serius akan adanya penebangan hutan secara ilegal, liar, dan juga adanya illegal logging, sehingga ini membutuhkan upaya preventif sebagai pencegahan dan juga penegakan yang secara serius, baik itu dari bentuk hukumnya maupun dalam penerapannya. Sehingga dengan mempelajari dan melihat permasalahan illegal logging di Kamerun akan memberi perspektif baru akan pentingnya hutan bagi kehidupan manusia, negara, dan juga yang tidak kalah penting adalah spesies lain, biodiversitas lain yang juga ada di muka bumi ini. Serta sudah menjadi kewajiban bagi seluruh umat manusia untuk mengambil peran penting dalam menjaga dan melindungi hutan ini. Jadi jangan lupa untuk save trees, save forests, means protect biodiversity, protect our planets, and the most important thing is protects our home. So that's all from me, and have a nice day everyone. Goodbye.